Yerusalem adalah kota suci bagi tiga agama, Yahudi, Kristen, dan Islam. Punya sejarah panjang dan kaya. Di sini terdapat situs-situs penting seperti tembok ratapan, gereja makam kudus, dan kubah batu. Kota ini memancarkan spiritualitas dan menjadi tujuan peziarah dari seluruh dunia, mencerminkan keragaman budaya dan tradisi yang hidup berdampingan. Siapa sangka, kota Yerusalem ini pernah ditaklukkan oleh tokoh Islam terdahulu. Siapakah beliau? Itu kecilnya sih. Hai, lagi ngapain? Ini sih, kita tuh lagi nonton tentang Palestina. Miris banget pokoknya mah, udah 30.000 lebih korban di sana. Iya sih, jadi zaman dulu tuh ada salah satu tokoh yang terkenal namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau tuh yang naklukin Yerusalem. Oh, salah Al-Ayyubi ya? Iya. Siapa tuh? Nah, buat lebih jelasnya, kita tonton video ini nih sih. Nih, kamu bisa lihat video ini nih kalau mau lebih lanjut tentang Salahuddin Al-Ayyubi. Iya, tonton aja. Oh, iya. Sejarah adalah cermin yang memperlihatkan perjalanan peradaban manusia. Di antara banyaknya tokoh-tokoh sejarah Islam, Salahuddin Al-Ayyubi berdiri sebagai sosok yang luar biasa. Nah, di video ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan sosok Salahuddin Al-Ayyubi mulai dari kelahiran sampai dengan warisannya yang abadi sampai dengan saat ini. Yuk kita kenal dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Yuk simak video sampai akhir. Salahuddin Al-Ayyubi dilahirkan di kota Tikrit. Pada tahun 532 Hijriah atau 1138 Masehi, ketika ayahnya Najmuddin Ayyub menjadi penguasa di Tikrit di bawah Imaduddin Janki sebagai gubernur di kota Mosul di Irak. Ketika Imaduddin berhasil merebut kekuasaan di kota Balbek, the white paper of incarnation. dan ketika itulah di kota Balbek, Salahuddin berhasil menekuni teknik, strategi maupun politik perang. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai pendiri dinasti Ayyubiyah yang wilayah kekuasaannya meliputi Mesir, Suriah, Irak, Mekah, Madinah, sebagian Yaman, dan juga Palestina. Salahuddin, beliau dibesarkan dalam tradisi militer dan juga pemerintahan. Pendidikan yang beliau dapatkan mencakup ilmu agama, strategi militer, dan juga administrasi. Kemudian selama di Baalbek, beliau belajar membaca, menulis, menghafal Al-Quran, fikih, sastra, serta dasar-dasar nahwu pada para ulama yang setempat di sana. Kemudian ketika beranjak dewasa, beliau pindah ke Damaskus dengan tujuan untuk melanjutkan
Welcome, the white paper of information. Dalam melawan serangan dari tentara salib. Nah, Salahuddin dalam memulai karir militernya, beliau itu bergabung bersama pasukan pamannya, yaitu Asad ad-Din Shirkuh, yang merupakan seorang jenderal pada dinasti Jengid. Welcome, the white paper of information. Selama menetap di Suriah maupun di Damaskus, Salahuddin banyak mendapatkan pendidikan yang sudah setara dengan anak seorang penguasa. Salahuddin banyak menimba ilmu keagamaan yang bersumber dari para ulama yang ahli pada bidangnya. Sirkulasi ilmu pengetahuan bersumber dari Baghdad yang merupakan pusat pemerintahan dinasti Abbasiyah. Tidak mengherankan ketika Salahuddin beranjak dewasa dan menjadi pemimpin, beliau menerapkan segenap ilmu pengetahuannya untuk mengatur serta menjalankan roda pemerintahan. Karena hidup di lingkungan tentara perang, sehingga beliau ikut berlatih menunggang kuda, melempar tombak, berburu, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan perang. Dari situlah beliau mendapatkan kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan dan menjadi ahli dalam peperangan. Perkembangan keilmuan beliau dapatkan dari ayahnya yang merupakan seorang ahli keagamaan, dan keahlian berperang beliau dapatkan dari paman. Welcome, the white paper of information. Nah, itulah gambaran keluarga serta pendidikan beliau yang menjadikan dirinya sebagai seseorang panglima perang yang cerdik, berilmu, terlatih, politikus yang andal, serta seseorang yang berilmu. Saat menjadi penguasa Mesir dan Suriah, Salahuddin merevitalisasi ekonomi, reorganisasi militer, dan juga menaklukkan negara-negara Muslim untuk mempersatukan dalam memerangi perang salib. Welcome, the white paper of information. Lalu bercapainya umat muslim terjadi pada tahun 1174 Masehi, di mana pada tahun tersebut Salahuddin berhasil menggulingkan dinasti Fatimiyah di Mesir dan juga berhasil mendirikan dinasti Ayyubiyah di Mesir. Welcome, the white paper of information. Salah satu pencapaian terbesar beliau adalah penaklukan Yerusalem setelah peperangan Welcome, the white paper of information. yang mengakhiri hampir 90 tahun kekuasaan tentara salib pada saat itu.
kekuasaannya dari tentara salib yang pada saat itu dipimpin oleh Richard de Lay. Welcome, the White Emperor of England. Reinhardt menjadikan seorang Salahuddin dikenal sebagai tokoh yang dihormati baik oleh kawan maupun lawan. Salahuddin Ayyubi merupakan seorang pemimpin yang adil dan bijaksana. Ia juga sering menunjukkan sifat saling menghormati dan ia juga menunjukkan sifat belas kasihan terhadap musuh-musuhnya. Salahuddin Ayyubi juga menerapkan kebijakan tentang toleransi beragama di wilayahnya. Nah, ini memungkinkan untuk orang-orang di sana yang berbeda agama itu untuk hidup rukun dan damai. Kepemimpinannya ini dikenal sebagai pembaruan pendidikan, pembangunan industri, pembangunan rumah sakit, dan pembangunan perdagangan. Salahuddin dikenal dengan pemimpin militer yang cakap. Ia ahli dalam strategis dan ahli dalam menyusun taktik dalam peperangan. Nah, kebijakan-kebijakan inilah yang merupakan mencerminkan Salahuddin untuk komitmennya dalam membangun wilayah dan mensejahterakan. Pada tahun 1192, Salahuddin Al-Ayyubi dan Richard sepakat pada perjanjian Ramlah. Welcome, the White Emperor of Information. Bahwa Yerusalem tetap dikuasai oleh umat Islam dan terbuka kepada para peziarah Kristen. Setahun berikutnya, Salahuddin Al-Ayyubi meninggal dunia di Damaskus setelah Richard kembali ke Inggris. Walaupun meninggal dengan harta yang sedikit, namun namanya berperan penting pada sejarah Islam dan dunia. Namanya dikenal sebagai simbol persatuan dan kebangkitan umat Islam. Beliau juga dikenang dihormati di Barat sebagai seorang kesatria yang adil dan berani. Namanya dikenang dan dihormati. Tak jarang bahkan di banyak negara muslim hari ini dijadikan contoh sebagai seorang pemimpin atau pola kepemimpinan yang baik dan bijak. Sebagai penutup, di sini menegaskan bahwa sosok Salahuddin Al-Ayyubi adalah sosok yang berpengaruh pada sejarah peradaban dunia. Dari masa kecilnya yang penuh dengan pendidikan sampai dengan nilai-nilai kepemimpinan dan juga prestasi yang sangat luar biasa di bidang politik dan juga militer. Dan ia dikenal sebagai sosok yang adil, bijaksana, dan juga penuh dengan belas kasih. Warisannya mengajarkan kita tentang pentingnya memiliki rasa persatuan, kesatuan, dan juga toleransi. Semoga kisah hidupnya dapat menginspirasi kita semua dan menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Karena apa? Karena keberhasilan adalah kemenangan atas hati manusia, bukan hanya di medan perang. Kami dari kelompok 6 Sejarah Peradaban Islam kelas 2A Program Studi Ilmu Pendidikan Agama Islam mengucapkan terima kasih banyak telah menyaksikan sampai dengan akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi Salahuddin sih. Oh, jadi ini Salahuddin Al-Ayyubi. Masya Allah banget perjuangannya. Iya. Sangat mantap. Mantap banget kan? Masya Allah. Tapi bentar lagi kelas nih. Langsung aja yuk. Ayo. Gina. Nah ini Salahuddin. Nah itu tadi Salahuddin sih. Caranya banget sih. Posingannya jangan aja. Yang cowok 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Satu, dua, tiga. Bentar, tiga. Bentar. 1, 2, 3. Marganisa. Dah. Benar ya? 1, 2, 3. Jadi tunggu. Ini benar. Nggak ulang benar. Beliau. Pencet. Sera. Majmah. Nur. Di. Now. Masehi. Udah? Dina. Mekah. Salahuddinnya. Kelak. Salahuddin. Salah. Setelah lupa. Udah. Sipa. Gina. 14 ya. Kenapa kedengeran? Enggak kok. Gina kan. Sipa jangan di sana, Sipa. Aku tuh. Cuma sekalimat doang. Bentar dulu. Berarti Mas Gini langsung aja.